Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan melihat bagaimana pengelolaan sampah atau penanganan sampah yang ada di TPA Bantar Gebang ya. Karena selama ini yang kita tahu adalah membuang dan membuang. Nah, perlu kita ketahui bahwa sampah yang di DKI itu dibuangnya ke TPA Bantar Gebang ya teman-teman. Ini TPA terbesar ya, karena memang sudah menjadi gunungan yang sangat tinggi sekali, sehingga perlu penanganan dari kita, khususnya warga DKI, untuk mengolah sampah ya teman-teman, untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Karena kalau tidak diolah dari rumah itu sangat banyak sekali sampah yang akan dibuang ke TPA Bantar Gebang. Nah, untuk data sampai dengan saat ini adalah 7.500 ton per hari. Wah, kita bisa bayangkan ya teman-teman, betapa besarnya sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang. Nah, untuk kalian juga yang di rumah, ayolah kita memilah sampah. Nah, ini kita udah sampai ke tempat gunungan sampah. Lihat teman-teman, ini bukan ini ya, ini gunungan sampah loh teman-teman. Jadi untuk kalian berusahalah kita untuk mencoba mengurangi sampah dari diri kita sendiri ya teman-teman. Pertama, kita bisa mengurangi sampah dari sisa makanan. Jadi kalau kita mau makannya 1 kilo, maka kita jangan nambah jadi 2 kilo ya teman-teman. Terus kalau kita nyendok makanan pun itu sesuai dengan kemampuan kita atau porsi kita. Karena ini lihat di sini kelihatan banget ya sampah yang begitu menggunung, dan ini juga udah hampir overload ya teman-teman. Sehingga apa? Perlu kita lakukan pencegahan dari rumah kita masing-masing untuk si sampah ini kita bisa reduksi, minimal kita mengurangi ya teman-teman. Misalkan kalian satu orang bisa ngurangi 1 kilo sampah, maka itu kalau ada 1.000 orang berarti udah 1 ton sampah yang kita kurangi ya teman-teman dari rumah. Nah, jadi pola pikir itu kita harus merubah mindset kita bahwa sampah ini adalah harus kita olah ya teman-teman. Karena kalau kita tidak olah, maka akan ditumpuk terus diantar ke TPA, yang sehingga TPA kalau udah tidak muat, maka kita tidak bisa buang sampah sembarangan lagi ya teman-teman. Makanya kita harus benar-benar memilah sampah dari rumah kita sendiri, biar kita bisa mengurangi sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang ya teman-teman. Nah, ini lagi proses bongkar muat sampah. Jadi sampah itu dulu dibongkar, kemudian dinaikkan sama alat berat nih, kelihatan ya, dinaikkan sama alat berat ke atas. Nah, itu bisa bayangkan ya teman-teman betapa besarnya gunungan sampah ini. Jadi setiap hari DKI itu akan mengantar sampah dari berbagai wilayah di DKI itu dibuang ke sini teman-teman. Makanya pas saya lihat, wow, luar biasa ya teman-teman, ini sampahnya banyak banget sekali teman-teman. Baru seumur hidup saya melihat sampah sebanyak ini. Kalau kalian mungkin udah kesini, pasti kalian punya kesadaran tersendiri ya teman-teman, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mereduksi sampah yang banyak. Pasti kalian akan meminimumkan sampah. Misalkan kalian bisa mengurangi minum botol air mineral gitu, kita bawa tumbler. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini prosesnya ya, ini prosesnya lagi banyak pemulung juga yang mengambil. Mereka itu adalah salah satu yang memperlambat
yang memperlambat overloadnya ya. Jadi mereka itu termasuk yang mereduksi ya. Bersyukur banget mereka membantu Bantar Gebang juga untuk mengurangi sampah, tumpukan sampah yang ada di TPA Bantar Gebang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekali lagi saya sarankan kita harus sadar sampah ya teman-teman. Kita mulai mengolah sampah karena kita harus benar-benar mengolah sampah dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, itu saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa, ayo kita mengolah sampah dari rumahnya, jangan sampai dibuang ke TPA Bantar Gebang, sorry ya. Jadi ke TPA Bantar Gebang, sehingga reduksi sampah itu akan menurun ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk kalian selalu mensupport channelku. Terima kasih. Wassalam.